Provinsi Lampung yang dikenal dengan julukan Sang Bumi Ruwajurai adalah tempat di mana keelokan alam dan kekayaan budaya bersatu dengan harmoni yang memukau. Salah satu ciri khas budayanya adalah Tapis Lampung, sebuah karya seni tekstil tradisional yang memikat dengan motif-motif indah dan warna-warna cerah. Tapis tidak hanya sekedar kain, melainkan juga mengandung makna mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung, seperti simbol status sosial dan keberkahan dalam upacara adat. Dengan segala keunikannya, Lampung tidak hanya memikat pengunjung dengan pesonanya, tetapi juga mengajarkan tentang kekayaan warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Filis, kowe kaya ketok grogi ngono to? Nah iya iki aku dina iki neng anu kan ya, apa senenge diskusi ya. Iya, jenenge diskusi. Lah wis siap ngono kowe? Nah itu dia aku belajar iki nyantol untuk UP itu toh. Wis rasa khawatir. Tenang ae. Ayo kita mlebu. Ya semoga deh iso oleh nilai apik lah ya. Iya, wis kita mlebu selat-selat. Semangat. Iya. Ate, gue mapin mulai tulihan. Lagi main game, selihan. Dan main game terus, kelas udah mulai. Tenang, lagi lama waktu. Saya aku lagi, oh. Makasih, Pin. Jangan lagi nak belajar. Emang ini kursi sijak materi kan Inji? Ayah, jangan lupa belajar. Itu biasa. Apa yang materi kan Inji? Itu nih. Pagi semuanya. Hari ini kita akan diskusi topik yang sangat penting, yaitu tentang mahasiswa sebagai penggerak ekonomi bangsa. Saya ingin kalian berpendapat secara kritis, mendalam, dan tangkap terkait topik ini. Oke, saya akan tunjuk kalian secara random dari absensi saya. Saya harap jawaban yang kalian berikan dapat menjadi jawaban yang mendukung ataupun menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Oke? Baiklah, absensi nomor 10 atas nama adiknya. Saya Prof. Terima kasih Profesor. Saya sangat yakin bahwa mahasiswa memiliki peran krusial sebagai penggerak ekonomi bangsa. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, mahasiswa adalah sumber daya intelektual yang segar. Kita memiliki pemikiran inovatif yang belum terkontaminasi oleh kebiasaan lama dalam dunia bisnis. Ini memberikan kita keunggulan dalam menciptakan solusi-solusi baru untuk masalah ekonomi yang ada. Kedua, era digital saat ini sangat berpihak pada generasi muda. Kita lahir dan besar di era teknologi, sehingga kita memiliki pemahaman intuitif tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi. Lihat saja berapa banyak startup sukses yang dimulai oleh mahasiswa atau fresh graduate. Oke, Adel, jawaban yang cukup memuaskan. Mungkin kamu di sini membahas dari sudut pandang pro ya terkait topik ini. Saya mau dengar dari yang lain, ataukah masih ada yang ingin membahas pro lagi atau kontra mungkin? Oke, siapa di belakang? Oke, Andi, silahkan. Izin menambahkan, Rob. Saya setuju dengan Adel dan ingin menambahkan beberapa hal. Pertama, mahasiswa adalah agen perubahan. Kita tidak terkait pola status quo dan berani mengambil resiko. Ini sangat penting dalam ekonomi yang terus berubah. Kita bisa menjadi katalis untuk transformasi ekonomi yang diperlukan bangsa. Yang kedua, pendidikan yang kita terima di universitas memberi kita kerangka berpikir kritis dan analitis. Ini sangat berharga dalam menganalisis tren ekonomi dan menciptakan strategi bisnis yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa memiliki fleksibilitas waktu dan energi yang besar. Kita bisa menggunakan ini untuk eksperimen ekonomi, mulai proyek sampingan atau bahkan magang di berbagai industri. Semua ini kontribusi pada dinamika ekonomi. Terakhir, sebagai generasi muda, kita memiliki kepentingan jangka panjang dan dalam kesuksesan ekonomi.
bangsa. Ini memberi kita motivasi kuat untuk berkontribusi secara signifikan dan berkelanjutan. Mungkin cukup. Oke Andi, thank you atas jawabannya. Memuaskan ya, memuaskan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Saya Prof. Saya memiliki beberapa perbedaan terhadap gagasan bahwa mahasiswa adalah penggerak utama ekonomi bangsa. Yang pertama, kita harus realistis tentang pengalaman dan pengetahuan kita. Sebagian besar dari kita belum memiliki pengalaman nyata dalam dunia bisnis atau ekonomi. Teori yang kita pelajari di kelas belum tentu aplikatif di dunia nyata. Yang kedua, fokus utama mahasiswa seharusnya adalah belajar dan mengembangkan diri, bukan menjalankan ekonomi bangsa. Ada risiko bahwa terlalu fokus pada aktivitas ekonomi bisa mengganggu prestasi akademik kita. Sekian, terima kasih. Oke, Intan, itu adalah perspektif yang sangat penting ya. Baiklah, sekarang bagaimana cara kalian untuk menanggapi argumen kalian satu sama lain? Saya menghargai perspektif Intan. Memang benar, kita harus realistis. Tapi justru karena kita masih belajar, kita bisa melihat masalah dengan cara yang baru. Dan soal pengalaman, bukankah mulai dari sekarang adalah cara terbaik untuk mendapatkannya? Saya setuju dengan Adil, Prof. Tentang tekanan, saya rasa ini lebih tentang membuka kesempatan, bukan memaksa semua orang menjadi pengusaha. Dan soal modal, era digital membuka banyak peluang bisnis dengan modal kecil. Oke, saya mengerti poin kalian. Mungkin solusinya adalah keseimbangan. Kita bisa mulai dengan proyek-proyek kecil yang tidak mengganggu studi, sambil tetap fokus pada pengembangan diri secara holistik. Oke, diskusi yang sangat menarik. Mari kita coba tarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disampaikan tadi. Boleh, siapa yang mau menarik kesimpulan? Boleh, Adil? Mungkin kuncinya adalah menyadari potensi kita sebagai mahasiswa tanpa melupakan tanggung jawab utama kita untuk belajar. Setuju, dan mungkin kita perlu mendefinisikan ulang arti pergerakan ekonomi. Ini bisa berarti menjadi konsumen yang cerdas, penelitian yang inovatif, atau pemikiran kritis, tidak harus selalu menjadi pengusaha. Nah, saya setuju dan penting untuk ingat bahwa kontribusi kita pada bangsa bisa dalam berbagai bentuk, tidak hanya ekonomi. Bagus. Ini adalah esensi dari diskusi yang berkualitas. Kalian, mahasiswa, telah menunjukkan bahwa kalian memiliki potensi yang besar dan berkontribusi dalam ekonomi bangsa. Namun, ada catatan penting bahwa ini harus dilakukan secara bijaksana dan seimbang, sehingga sesuai dengan kemampuan